Harapan di tengah badai kehidupan. Dalam perjalanan hidup, badai adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Setiap orang, tanpa terkecuali, pasti pernah mengalaminya. Badai itu bisa datang dalam berbagai bentuk, masalah keluarga yang tak kunjung selesai, tekanan ekonomi yang berat, kehilangan orang yang dikasihi, atau pergumulan pribadi yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ketika badai datang, hidup yang tadinya terasa tenang bisa berubah menjadi penuh ketakutan dan kebingungan. Kita mulai merasa kehilangan kendali. Hati menjadi gelisah, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan iman pun bisa mulai goyah. Dalam kondisi seperti ini, sering muncul pertanyaan di dalam hati. Tuhan, mengapa ini terjadi? Di mana Engkau saat aku membutuhkan? Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di tengah badai sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 46 ayat 2-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat ini menggambarkan situasi yang sangat kacau dan menakutkan. Namun di tengah semua itu, ada satu kepastian, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia bukan hanya sekadar ada, tetapi Dia adalah penolong yang nyata dan terbukti. Seringkali kita berpikir bahwa jika Tuhan menyertai kita, maka hidup seharusnya bebas dari badai. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, melainkan ada kekuatan di tengah masalah. Kita bisa belajar dari kisah para murid ketika mereka berada di perahu bersama Yesus dan menghadapi angin ribut yang besar. Ombak mengguncang perahu, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Sementara itu, Yesus tampak tertidur. Bagi para murid, seolah-olah Yesus tidak peduli. Namun ketika Yesus bangun, Dia meredakan angin dan danau itu menjadi teduh. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa Yesus tidak pernah kehilangan kendali. Walaupun tampaknya Dia diam, Dia tetap berkuasa atas badai. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Ada saatnya Tuhan tidak langsung meredakan badai yang kita alami. Bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Dia sedang membentuk iman kita, menguatkan hati kita, dan mengajar kita untuk lebih bergantung kepadanya. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Perhatikan janji Tuhan ini. Dia tidak hanya berkata, "Aku akan melihatmu," tetapi, "Aku akan meneguhkan, aku akan menolong, dan aku akan memegang." Ini adalah gambaran Tuhan yang aktif bekerja dalam hidup kita. Ketika kita berada di tengah badai, harapan kita bukan pada keadaan yang segera berubah, tetapi pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dialah sumber kekuatan kita. Roma 5 ayat 3-4 berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Ayat ini menunjukkan bahwa badai kehidupan tidak sia-sia. Tuhan memakai setiap kesulitan untuk menghasilkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yaitu pengharapan yang sejati. Pengharapan yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Seringkali kita ingin segera keluar dari badai, tetapi Tuhan lebih rindu agar kita bertumbuh di dalam badai. Karena iman yang kuat tidak dibentuk di saat semuanya mudah, tetapi justru di saat semuanya sulit. Mungkin saat ini kamu sedang berada di tengah badai. Hidup terasa berat, doa terasa belum dijawab, dan jalan keluar belum terlihat. Namun ingatlah, kamu tidak sendirian. Tuhan ada bersamamu di dalam perahu kehidupanmu. Dia melihat setiap air mata, Dia mengerti setiap pergumulan, dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Pada waktunya, Dia akan meredakan badai itu. Dan bahkan sebelum badai itu reda, Dia sudah memberi damai sejahtera di dalam hatimu. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu,
supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Ini adalah pengharapan terbesar kita. Yesus telah menang. Artinya, badai apapun yang kita hadapi tidak akan pernah menjadi akhir dari hidup kita. Karena itu, tetaplah berharap, tetaplah percaya. Jangan lepaskan imanmu, sekalipun keadaan belum berubah. Tuhan sedang bekerja, dan Dia akan membawa kita keluar dari badai dengan kemenangan. Mari berdoa. Tuhan, di tengah badai kehidupan yang aku alami, aku datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan akan pertolongan-Mu. Aku mungkin merasa lemah dan takut, tetapi aku percaya Engkau adalah perlindunganku. Kuatkan imanku, teguhkan hatiku, dan ajarku untuk tetap berharap kepadamu. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkanku dan Engkau akan menolongku pada waktu yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.